Februari 2026, mungkin kalian ada yang agak boncos gitu kan karena Valentine, atau ada yang agak boncos karena harus siapin angpau Imlek. Nah, tapi di sisi lain negara malah kerasukan sultan. Mereka mengumumkan 21 proyek strategis untuk hilirisasi, nilainya 500 triliun. Bulan lalu di Januari baru groundbreaking 6 proyek nilainya 101 triliun. Ini nanti di bulan ini Februari akan groundbreaking lagi, katanya 10 proyek. Nah, untuk sekedar analogi aja nih ya, 500 triliun kalau dibagiin ke masyarakat Indonesia, per kepalanya dapat 1,7 juta 54 ribu. Nah, jadi sebesar itu. Maka dari itu video ini gue akan membahas data-data ekonomi yang udah gue kaji, seperti seberapa mengerikannya proyek ini untuk ekonomi kita. Ini akan menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas. Biar kalian paham konteksnya nih ya, PDB Indonesia estimasi di 2026 adalah 24.000 triliun. Nah, kalian yang nggak tahu PDB, gue akan ngejelasin karena kalau kalian cari di Google akan ribet jawabannya. Hasil produksi dalam setahun dalam periode, Intinya PDB adalah hasil kerja ekonomi Indonesia. Kalau hasil kerjanya bagus, PDB-nya makin tinggi. Nah, mungkin ada yang mikir, tapi bang, kalau 500 triliun dibandingkan dengan 24.000 triliun kan cuma 2%-an, kecil dong. Ya kalau lu kaliin 2%-an itu dengan duit yang ratusan juta atau puluhan juta ya kecil. Tapi kalau lu kaliin dengan puluhan triliun itu gede banget. Jangankan puluhan triliun, triliun aja itu udah gede dan hebat banget kalau lu bisa dapat 2% aja. Kalau 2% segede itu diinjek ke market dengan cash keras kayak proyek hilirisasi yang tadi, itu namanya udah shock terapi bagi market. Coba bandingin sama IKN, Ibu Kota Nusantara. Itu nilainya 460 triliun. Gede? Iya, tapi itu dicicil puluhan tahun, pelan-pelan. Nah, proyek 500 triliun ini diguyur dalam hitungan bulan. Ini kayak lu biasa minum kopi saset, tiba-tiba disuntik espresso 5 shot langsung ke nadi. Jantung ekonomi kita bakal berdegup kencang. Pertanyaannya, kita bakal lari kencang atau malah overdose, kolaps? Terus, duit setengah kuadriliun ini buat beli apa? 100 triliun pertama udah bahas di Januari. Smelter aluminium, bioaftur, sama peternakan ayam. Nah, sisa 400 triliunnya buat apa? Ini prediksi gue berdasarkan data impor kita yang jebol. 1. Gasifikasi batu bara. Kita bakar duit 80 triliun tiap tahun buat impor LPG. Pasti ada proyek gantiin LPG pakai batu bara. 2. Petrokimia. Kita masih impor biji plastik buat baju dan kemasan. Ini pasar basah. 3. Tembaga garis miring emas. Hilirisasi Freeport Jilid 2 di Papua atau NTB. Jadi ini bukan proyek gaya-gayaan, ini proyek tambal sulam. Negara tahu dompetnya bocor di impor gas dan plastik, jadi mereka bikin pabrik buat nambal itu. Tapi ada satu anomali yang bikin bingung. Gue cek lagi buku APBN 2026, anggaran 500 triliun ini gak ada. Zonk, nol besar. Bayangin negara mau belanja 2% PDB minggu depan, tapi di catatan belanja resmi APBN angkanya 0. Kok bisa? Kalau pakai APBN defisit kita pasti jebol di atas 3%. Rupiah bisa hancur lebur. Terus duitnya dari mana? Duit hantu, money laundry, atau ada bandar di balik layar? Ternyata jawabannya ada di skema finansial tingkat tinggi yang disebut leveraged asset. Gimana caranya negara nggak punya duit tapi bisa belanja 500 triliun? Kita bedah trik sulap keuangan. Kembali lagi ke topik, jadi gue udah buka itu laci APBN-nya dan gak nemu 500 triliunnya itu. Hasilnya adalah jong. Jadi negara tuh mau ngepet duit di mana lagi? Atau mau cetak duit banyak-banyak kayak Zimbabwe sampai nolnya gak kehitung lagi? Gak segitu juga lah ya, karena jawabannya ada di Danantara. Jadi Danantara ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya, yang thumbnailnya itu kalian kalau lihat senjata rahasia lawan IMF. Di sana gue bilang kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia mau tinggi, pasti tulang punggungnya udah Danantara. Dan kalian sudah lihat di mana-mana headline berita Danantara mendanai proyek hilirisasi ratusan triliun.
Singkatnya, kalau kalian belum nonton, ada 2 dompet di Indonesia ini. Satu adalah dompet APBN. Ini untuk operasional negara, dan mayoritas pendapatan APBN ini dari pajak. Mereka digunakan untuk mendanai PNS-PNS yang walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti ya kerjanya mereka tuh apa. Dan yang kedua, dompet Danantara. Ini kayak dompet asetnya yang banyak-banyak banget. Aset-aset BUMN yang sengaja digunakan untuk menggoda investor-investor gitu. Jadi di dalamnya ada banyak kayak Mandiri, BNI, atau BRI juga, PLN, ada Pertamina juga. Walaupun kita lihat Pertamina belum untung-untung ya, tapi setidaknya mereka udah perusahaan besar. Jadi waktu investor lihat gitu dompet, wah banyak nih aset-asetnya. Waktu ditawarin sama Indonesia, jadi lo mau gak investasi di sini? Banyak nih aset-aset bagus. Investasi 500 triliun. Nanti kalau untung kita bagi hasil. Karena jaminannya aset produktif, pabrik garis miring BUMN, investor berani kasih duit. Inilah kenapa APBN aman. Utang garis miring investasi ini nggak dicatat sebagai utang negara, government debt, tapi sebagai utang korporasi, corporate action. Bahasa kerennya ekonom off balance sheet financing, transaksi di luar buku kas utama negara. Pinter kan? Tapi, lu tahu aturan main uang, there is no free lunch. Duit 500 triliun dari investor itu bukan sumbangan nenek moyang, itu ada harganya, namanya cost of fund. Anggaplah bunga investasi global atau expected return investor itu 6% per tahun, angka konservatif. Kita hitung pakai matematika SD, 500 triliun rupiah kali 6% sama dengan 30 triliun rupiah. Artinya, tiap tahun, detik demi detik, 10 proyek raksasa ini wajib ngehasilin profit bersih minimal 30 triliun rupiah cuman buat bayar jatah investor. Kalau profitnya di bawah 30 triliun, boncos. Negara yang harus nalangin kerugiannya, suntik modal garis miring PMN. Aset BUMN bisa tergerus. Kalau profitnya di atas 30 T, cuan. Sisanya masuk kas negara jadi dividen. Jadi sekarang kita tahu duitnya ada. Kita tahu taruhannya. Minimal profit 30 triliun per tahun. Pertanyaannya sekarang, barang apa yang mau dibeli sama Danantara? Apakah 10 proyek hilirisasi ini sanggup ngejar setoran 30 triliun itu? Atau ini cuman proyek halusinasi yang bakal jadi besi tua? Gue udah bedah sektor-sektornya, ada satu sektor yang menurut gue bakal jadi mesin pencetak uang gila-gilaan, money printer. Tapi ada satu sektor lain yang risikonya kayak judi slot. Sekali salah, duit 500 T bisa nyangkut selamanya. Sektor apa itu? Kita bongkar isi koper Danantara. Jadi ini kita udah punya utang bunga 30 triliun per tahun. Gimana cara kita bayarnya? Jawabannya adalah di matematika hilirisasi. Jadi ini dari proyek 500 triliun hilirisasi ini gue paling suka ada satu, yaitu ekosistem baterai mobil listrik. Nah, untuk tahu hal ini kita perlu kilas balik. Dulu kita jual nikel mentah itu tolol banget, 30 US dollar ke negara asing. Terus negara asing nih mereka kelola, udah gitu kitanya impor. Harganya jadi 15.000 US dollar. Untuk perbandingan aja ya, itu udah 500 kali lipat harganya. Dan 30 US dollar itu 500.000 doang. Mereka jual 15.000 US dollar itu udah 250 juta. Tujuan kita membangun ekosistem baterai mobil listrik ini adalah untuk bisa ikutan jual mahal, yaitu 15.000 US dollar per ton. Dari satu proyek ini aja udah menguntungkan kita bisa lah ratusan triliun. Jadi utang bunga Danantara ini udah gampang dibayar. Belum lagi ada yang kedua, kesukaan gua adalah gasifikasi batu bara. Kalian coba pikir, apakah gas melon yang kalian pakai itu, yang 3 kilo, itu apa masih impor gak? Atau kita udah bikin sendiri? Jawaban itu masih impor, dan negara itu masih mengeluarkan 80 triliun per tahun untuk impor hal itu. Padahal sebenarnya Indonesia nih gas alamnya udah banyak loh. Tapi mereka impor karena infrastrukturnya kurang. Dan ini membuat kebocoran devisa.
Nah, proyek hilirisasi batubara di Muara Enim Sumsel yang masuk paket ini tujuannya buat nyulap batubara yang kita punya banyak banget jadi gas DME buat masak. Hitungan ekonominya simple, modal batubara sendiri murah versus impor LPG Arab mahal. Kalau proyek ini sukses, kita bisa stop impor LPG, hemat devisa 40-50 triliun rupiah per tahun. Itu duit yang tadinya lari ke luar negeri, sekarang muter di dalam negeri. Tapi kalau meleset, pabrik puluhan triliun ini cuma bakal jadi besi tua. Mesin uang ketiga, sering dilupain tapi vital, petrokimia. Coba lihat baju yang lu pakai, lihat botol minum lu, lihat casing HP lu. Semuanya butuh bahan dasar plastik garis miring polimer. Faktanya, kita masih impor bahan baku plastik gila-gilaan. Makanya industri tekstil kita sering kalah harga sama impor. Investasi ratusan triliun di Cilegon dan Tuban ini tujuannya buat bikin kita raja plastik ASEAN. Kalau kita bisa bikin bahan baku sendiri, harga produksi baju lokal turun, UMKM seneng, impor ditekan. Jadi 500 triliun ini bukan cuman buat gaya-gayaan bikin mobil listrik, tapi buat kedaulatan sandang dan pangan kita. Oke, di atas kertas hitungannya indah. Nikel cuan, gas hemat, plastik mandiri, ROI-nya positif. Tapi tahan dulu tepuk tangannya. Gua, lu, dan kita semua punya satu pertanyaan besar. So what? Apa gunanya negara punya ribuan triliun dari baterai EV kalau rakyatnya masih makan mie instan di akhir bulan? Apa gunanya PDB roket ke langit kalau gaji UMR kita tetap napak di bumi? Jangan-jangan 500 triliun ini cuma muter di kantong pejabat dan investor terus rakyat cuma dapat ampasnya doang? Nah, buat jawab itu kita nggak bisa pakai perasaan, kita harus pakai matematika. Ada satu rumus ekonomi yang bisa ngitung presisi, seberapa banyak duit 500T ini bakal netes ke dompet lu. Apakah lu bakal kebagian kuenya atau cuma gigit jari? Siapin kalkulator lu, kita hitung jatah rakyat di chapter 4. Berarti sekarang nih Indonesia udah bagus nih, mau investasi besar-besaran 500 triliun di dalam negeri. Tapi mungkin dari kalian ada yang pikir, apa dampaknya ke hidup gua? Apakah masih bisa makan mie instan di akhir bulan? Nah, ini ada jawaban teori ekonominya namanya multiplier effect. Yang setiap 1 rupiah yang diinvestasikan ke pabrik, maka akan menjadi 1,6 rupiah. Singkatnya tuh kayak naik 60% dari modal investasi lu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi mungkin kalian akan bingung, kenapa duitnya bisa beranak gitu? Jawabannya karena semuanya akan kena dampak. Walaupun lu berpikir lu cuman penjaga warung atau yang punya warung, gak akan kecipratan duitnya. Karena yang kecipratan cuman pekerja pabrik, itu lu salah besar. Karena ujung-ujungnya orang yang kerja di pabrik juga akan makan di warung. Nah, mungkin kalau lu yang pegawai kantoran, apa hubungannya? Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu pasti diikuti dengan inflasi yang akan lebih tinggi. Nah, kalau inflasi yang lebih tinggi, pasti UMR juga akan dinaikkan. Bisa aja UMR lu dinaikin tahun ini. Itu yang namanya ekonomi hidup dan akan makin sejahtera. Oke, duitnya muter, tapi seberapa efisien muternya? Di sini kita kenalan sama istilah daging namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Jangan pusing dulu, ICOR itu cuma skor, lu butuh modal berapa buat dapat untung 1 perak? Selama ini ICOR Indonesia itu jelek banget di angka 6, artinya negara harus keluar modal 6 perak cuma buat dapat pertumbuhan ekonomi 1 perak. Boros, kayak mobil tua yang bensinnya bocor. Nah, proyek hilirisasi 500T ini tujuannya buat banting setir, karena ini barang jadi bernilai tinggi. Harapannya dia bisa tekan ICOR, kita turun ke angka 4. Artinya apa? Negara jadi lebih hemat dan produktif. Modal 4 perak, dapat 1 perak. Sisa duitnya bisa dipakai buat subsidi pendidikan atau kesehatan lu. Jadi 500 triliun ini bukan cuma belanja, tapi upgrade mesin ekonomi biar nggak boros bensin lagi. Terus, seberapa nendang efeknya ke pertumbuhan ekonomi, GDP kita? Biasanya ekonomi Indonesia itu tumbuh alami di angka 5% per tahun, standar, B aja. Tapi suntikan 500 triliun dalam waktu singkat ini, ibarat suntikan steroid dosis tinggi ke otot ekonomi kita.
Berdasarkan hitungan kasar analis, investasi jumbo ini diprediksi bakal nambah 0,5% sampai 0,8% pertumbuhan ekonomi ekstra. Jadi tahun depan kalau eksekusinya benar kita nggak tumbuh 5% lagi, tapi bisa loncat ke 5,8% atau bahkan nyerempet 6%. Buat negara segede Indonesia naik 1% aja itu artinya ada jutaan lapangan kerja baru yang tercipta. Tapi steroid itu ada efek sampingnya bos. Kalau lu suntik steroid tapi lu nggak latihan bener, badan lu bukan jadi kekar tapi jadi penyakitan. Sama kayak 500 triliun ini. Potensinya, ekonomi meroket, ICOR turun, rakyat makmur kena cipratan multiplier. Risikonya, kalau salah urus, kalau dikorupsi, kalau salah strategi energi, kita cuma nanam monumen utang yang bunganya nyekek leher anak cucu kita. Jadi, apakah proyek ini bakal jadi dewa penolong atau monster? Gue udah rangkum scorecard finalnya. Kita kasih nilai raport buat pemerintah di chapter terakhir. Kita udah bahas dari berbagai macam aspek ya. Yang belum itu adalah pertanyaan apakah ini keputusan judi atau keputusan yang akan membuat Indonesia menjadi emas. Kita akan bedah dulu dari segi visi. Dari segi visi sih gue lihat bagus banget ya, karena ini menuju Indonesia yang lebih mandiri secara ekonomi, hilirisasi kan. Ini juga menekan ikor biar Indonesia tuh menjadi negara yang tidak berpenghasilan menengah. Dan kalau dari segi pendanaan juga sangat bagus, karena ini tidak membebani negara menggunakan Danantara bukan APBN. Tapi ada satu nih yang bisa membuat kerugian massal. Eksekusinya nih gimana? Apakah eksekusinya bisa korupsi atau ada vendor yang main mata? Kalau ada kayak gitu, berarti ini parah banget dan bisa jadi nilai 0. Karena kita udah keluarin banyak duit, malah duitnya itu alhasil nggak jadi produktif. Banyak yang bilang, Bang kok nekat banget sih 500T? Jawabannya ada di opportunity cost. Dunia lagi transisi energi, mobil listrik, energi hijau, digitalisasi, ini momentum emas. Kalau kita nggak ambil sekarang, Vietnam yang ambil, Thailand yang ambil, India yang ambil, kita bakal balik lagi jadi penonton, cuman bisa beli barang impor sambil ngeliatin tetangga kita jadi negara maju. Jadi risiko 500 triliun ini worth IT buat diambil, daripada kita diam di tempat dan mati pelan-pelan. Tapi inget bos, ini duit gede, godaannya juga gede. Tugas kita sekarang bukan cuma jadi penonton. Posisikan diri lu sebagai pemegang saham negara lewat pajak yang lu bayar. Pantau satu hal aja, arus kasnya. Cek duit 500 triliun ini, apakah mampir ke vendor dan insinyur lokal, atau cuma numpang lewat doang terus balik lagi ke negara asalnya? Kita butuh transfer ilmunya, bukan cuma gajinya. Jangan mau cuma jadi tukang kabel di rumah sendiri. Semoga ini jadi roket buat Indonesia emas, bukan bancakan elit yang ninggalin utang. Menurut lu 500T ini bakal cuan atau bonkos? Tulis di bawah.